Tapi ya ada selentingan bahwa ketika ada yang memprediksi kalau Pak Prabowo ketika sudah dilantik nanti akan beda dengan atau tidak tunduk 100% dengan Pak Jokowi, itu yang mungkin nanti akan merubah lagi konstelasinya, Pak Ari. Promiscuous power sharing itu kalau dia semena-mena sama dengan modelnya Jokowi, belum tentu apa yang dikerjakan oleh Jokowi berhasil, lalu berhasil pada Prabowo. Itu yang harus dia sama-sama politik dagang sapinya. Yeah. Pemirsa Bilik Optika, kali ini kita bertemu dengan Bapak Ali Shahab. Bapak Ali Shahab ini dosen FISIP UNER. Beliau Kasubag Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga. Dan beliau adalah peneliti yang aktif, yang baik. Nah, kita ingin berbincang-bincang tentang pemerintahan Prabowo Subianto akan datang, ya, rezim Prabowo Subianto akan datang. Beliau adalah pengamat politik sekaligus dosen FISIP UNER. Kan kita tahu hari-hari ini, kali ini Prabowo datang ke beberapa partai dan hampir semua partai mungkin didatangi, termasuk yang terakhir yang akan diagendakan PKS kan, ya. Yeah. Dan sangat antusias untuk mendekati PDIP, terutama ingin ketemu Megawati. Nah, kita ingin tahu apa maknanya upaya Prabowo itu bagi model pemerintahannya Prabowo akan datang. Nah, kira-kira gitu Pak Ali, apa yang menurut Pak Ali upaya Prabowo itu punya makna seperti apa? Baik Pak Ari, terima kasih. Jadi memang dengan berakhirnya atau dari keputusan MK kemarin kita bisa melihat Prabowo ini gerak cepat langsung gitu ya. Artinya berusaha untuk merangkul semuanya, kalau bisa masuk pemerintahan semua. Artinya ini sebagai konsekuensi dari sistem pemilu dan politik yang memang tidak ada yang mayoritas. Artinya semua suaranya walaupun pemenang di Pilpres tapi bukan pemenang di legislatif. Itu artinya bukan mayoritas, ya. Bukan mayoritas. Tidak bisa artinya, mayoritas. Ya, butuh koalisi partai politik yang nantinya bisa mendukung untuk pemerintah itu sendiri. Nah, ini satu hal memang konsekuensi dari sistem politik dan pemilu di Indonesia. Yang kedua memang ini upaya Pak Prabowo untuk mengamankan nanti jika memang sudah memerintah, untuk menjaga stabilitas politiknya gitu, untuk mengamankan pembangunan yang dirancang, program-program dia, program-programnya gitu. Ya, memang secara teoritis itu pemilihan presiden itu menggunakan pemilihan distrik, sistem distrik. Yeah. Kalau pemilihan legislatif itu menggunakan sistem proporsional, tapi kali ini proporsional terbuka. Nah, sampai kapanpun sebetulnya kalau sistem proporsional itu dipakai di dalam pemilihan legislatif, maka jumlah partai pasti banyak di legislatif. Yeah. Nah, karena jumlah partai banyak, maka agak susah presiden itu didukung oleh mayoritas tunggal di sana. Karena dan seringkali dukungan partai dari presiden itu seringkali ya minoritas, dia nggak bisa mayoritas, tidak seperti zaman Orde Baru. Nah, karena itu
misalnya apa namanya Jokowi ketika diusung oleh PDIP, lalu PDIP itu pemenang pemilu, dia pengusung Jokowi, tetapi begitu di parlemen suara PDIP itu nggak sampai 30%. Ya. Ya. Jadi artinya suara presiden ya minoritas. Nah karena itu kemudian bagaimana presiden supaya bisa memanage pemerintahnya dengan baik, lalu kemudian bisa mengimplementasikan program-programnya dengan baik, itu ada kecenderungan mereka melakukan koalisi. Betul. Jadi nggak ada presiden sejak pasca Orde Baru kalau mau bisa memanage pemerintahnya dengan baik ya harus koalisi. Tetapi pertanyaan besar adalah jika koalisi itu menjadi begitu mayoritas dan bahkan tidak ada oposisi, ada di luar koalisi, itu lalu kemudian bagaimana bentuk pemerintahannya itu kemudian? Memang secara teori memang harus ada yang oposisi dalam hal ini. Nanti kita lihat seperti PDI pun kita belum yakin apakah akan oposisi atau masuk gitu, karena masih diupayakan Pak Prabowo masih ketemu dengan Bu Mega. Yang kedua PKS yang selama ini konsisten untuk oposisi juga sudah mulai dirangkul untuk oleh Pak Prabowo. Nah ini secara pemerintahan memang tidak sehat nantinya memang kalau memang mayoritas di pemerintahan, karena ada fungsi check and balances itu di oposisi di legislatif itu memang harus difungsikan sehingga pemerintah program-programnya itu memang tetap on the track Pak Ari, sehingga pemerintah tentunya memang punya keinginan sendiri, program-programnya sendiri gitu, tapi itu belum tentu menjadi hal yang sesuatu yang baik untuk rakyat gitu, atau bermanfaat untuk rakyat gitu. Karena tidak ada oposisi itu ya? Karena tidak ada oposisi, sehingga dari konflik atau kritikan dari oposisi itu yang pada akhirnya bisa mengontrol atau mengawal program-program itu pada track yang benar gitu. Ya, itu yang seperti yang diuraikan oleh Pak Ali itu, yang disebut oleh Edward Aspinall, itu apa yang dikerjakan oleh Prabowo itu menggunakan sistem politik dagang sapi ya kalau sederhananya gitu. Tapi dalam istilah ilmu politik itu disebut promiscuous power sharing. Jadi artinya pemerintah itu melakukan power sharing, koalisi dengan partai-partai tidak atas dasar ideologi, tidak atas dasar program, tidak atas dasar konsep yang jelas, tetapi yang penting pragmatis untuk kepentingan kekuasaan, itu yang disebut promiscuous power sharing itu ya, politik dagang sapi. Nah beberapa kali sebetulnya Prabowo selalu katakan gurunya dia adalah Jokowi. Nah politik dagang sapi itulah yang dikerjakan Jokowi pada periode pemerintahan yang kedua 2019 sampai dengan 2024. Itu yang menyebabkan dia menguasai mayoritas tunggal. Bayangkan 82% partai-partai di parlemen itu dikuasai oleh Jokowi, sehingga Jokowi itu program apapun itu seperti membalik tangan ya. Undang-undang IKN, Omnibus Law, lalu kemudian merubah KPK, lalu dia bikin program apapun, kadang-kadang rodok-rodok ngawur juga, itu DPR nggak bisa mempersoalkan sampai hari ini kan. Jadi, nah itu yang model itu kelihatannya yang akan dipakai oleh Prabowo kalau nggak salah, yang
diuraikan oleh Pak Ali ya, kalau semuanya itu semua masuk situ, termasuk PKS, apalagi nanti PDIP, lalu kemudian pertanyaannya buat apa ada pemilu? Jadi kalau ada pemilu, lalu kemudian semuanya masuk ke pemerintahan, lalu kemudian tidak ada yang ngontrol pemerintah, tidak ada yang kritis dengan pemerintah, sehingga nggak ada gunanya pemilu itu kan. Jadi ya gimana menurut Pak Ali? Ya, ketika tidak ada kontrol dari pihak oposisi ya artinya tadi penerjemahan program apakah ini benar-benar menjadi apa yang terbaik versi pemerintah, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan rakyat atau bagaimana proses itu dilalui dalam proses politik, apakah memang sesuai prosedur atau tidak, ini akhirnya kan nggak jelas gitu ketika tidak ada oposisi. Fungsinya oposisi di situ untuk mengontrol pemerintah. Tapi ya ada selentingan bahwa ketika ada yang memprediksi kalau Pak Prabowo ketika sudah dilantik nanti akan beda dengan atau tidak tunduk 100% dengan Pak Jokowi, itu yang mungkin nanti akan merubah lagi konstelasinya Pak Ari. Mungkin itu dengan iya, mudah-mudahan ya. Mungkin hanya gayanya, tapi mungkin substansinya kan dia berkali-kali dia akan meneruskan programnya Prabowo ya. Kedua upaya dia mendekati semua pihak itu kan gitu. Sebenarnya kalau PKS itu tahun 2014 2019 secara personal Prabowo itu kan lebih dekat dengan PKS karena didukung ya sebenarnya. Dibandingkan misalnya dengan Demokrat, dibandingkan dengan Golkar, iya kan? Itu kan karena mengusung dia di 2024 ini. Tetapi kalau personal itu dengan PKS, termasuk sebenarnya dengan PDIP, terutama dengan Megawati itu ya. Nah, sebetulnya ada yang mengatakan sebenarnya PDIP itu bagus ketika ada di oposisi. Jadi ketika 2 periode di oposisi zaman SBY, PDIP itu menjalankan kontrol politik di parlemen, menjalankan kontrol politik terhadap rezim SBY itu menjadi sangat efektif ya. Kritis, hampir semua persoalan dipikirkan, dipahami dengan kritis sekali oleh PDIP. Nah, ada yang mengatakan begitu dia masuk menjadi pemerintah, bagian pemerintah, bahkan di mereka adalah menjadi pemerintah itu sendiri, itu menjadi tidak baik ya. Banyak kasus-kasus menimpa politisi PDIP, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam, artinya yang tidak di parlemen ya, mungkin ada di kepala daerah dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan kita berharap sebenarnya PDIP kalau mau bagus ya oposisi ya mestinya. PKS juga, jadi kalau misalnya PKS sama PDI oposisi itu asik itu sebenarnya, menarik itu kan. Di tingkat pusat itu. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, kita masih ingat bagaimana aktor dramaturginya waktu PDIP jadi oposisi Pak Ari ya. Hasto, bagaimana kenaikan BBM langsung direspon dengan sampai nangis-nangis itu kan di zaman SBY ya. Itu kan ya walaupun kita tahu itu acting artinya, tapi itu menjadi cerminan bahwa kontrol PDIP atas eksekutif pada waktu itu adalah Pak SBY. Tapi begitu Jokowi yang menaikkan tidak ada apa-apa. Tapi yang menarik ini loh, hampir semua partai itu kecenderungannya merangkul kekuasaan. Iya kan ya. Jadi PKS pun sebetulnya kan sudah bagus, PKS itu 2 periode di luar Jokowi kan. Meskipun hubungan PKS dengan Prabowo itu relatif sebenarnya secara personal relatif baik ya. Tetapi kan mereka itu sudah lulus ya, jadi oposisi 2 periode sejak zaman Jokowi itu, dan konsisten dan suaranya kan naik dia. Beda dengan PDIP ketika oposisi dia bisa naik ya, apalagi setelah 2014 ya, karena kotel efek dari si Jokowi. Nah,
PKS itu kan konsisten betul, dia oposisi dan kemudian naik suaranya. Sekarang kan suaranya naik dia. Dia di banyak tempat naik sekali suaranya si PKS itu. Termasuk Golkar. Lalu pertanyaannya, mengapa dia mau ngotot masuk ke koalisi itu kan? Lalu kemudian kalau betul nanti PDIP juga masuk, lalu pertanyaannya, lalu apa maknanya partai politik itu? Apa dia menjadi yang kita ajarkan dia? Iya kan, partai politik itu kan agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan rakyat. Lalu partai politik itu kan menjadi sangat berfungsi mencari kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Tetapi fungsi-fungsi artikulasi kepentingan kan jadi hilang. Nah, barangkali bagaimana itu Pak? Pak Ali? Ya memang salah satu tujuan partai memang tadi Pak Ari ya, mencari kekuasaan. Tapi ketika dengan kondisi konteks sekarang itu saya melihat ya memang harus ada oposisi itu. Salah satunya kita masih berharap dari PKS gitu kan, PKS sama PDIP lah. Nanti kalau oposisinya PDIP yang merah, oposisi satunya lagi PKS putih. Merah putih. Berarti Indonesia ya. Indonesia. Dan yang menarik adalah ketika nanti mereka masuk, yang kebakaran jenggot ketika PKS masuk ya kayak Demokrat gitu kan, kok masuk juga gitu kan, termasuk PDI Perjuangan ketika masuk nanti termasuk kan PKS. Banyak orang kan menyindir. Kalau misalnya PDIP masuk, di situ ada AHY, ya ada Demokrat, itu yang sangat nggak disukai oleh Megawati kan, mulai dari SBY sampai dengan AHY. Lalu kalau di situ ada PKS, lalu di situ ada Gelora. Gelora. Kan jadi, lalu kemudian gimana itu? Saya nggak yakin juga sebenarnya Prabowo pada masa transisi pemerintahannya dia itu bisa memanage koalisi begitu besar kalau semua masuk sama. Jadi itu problem besar bagi Prabowo kalau dia mengambil semuanya. Karena itu lebih bagus kalau menyisahkan ya. Dan partai nggak usah ngotot masuk ke pemerintahannya karena punya kesempatan sama. Begitu ya kira-kira ya. Betul. Apalagi nanti kalau semua masuk di pemerintahan, maka kekuatan kontrol, kekuatan oposisi itu ada di civil society. Nah, berarti setiap kali lakukan kontrol terhadap negara itu adalah itu social movement, iya kan? Jadi populisme. Jadi itu bagaimana fenomena populisme lalu social movement itu menjadi lebih kuat dibandingkan proses politik di parlemen. Nah, itu sebetulnya kalau itu dipahami betul oleh Prabowo, itu menjadi kerugian besar bagi Prabowo karena cara mengontrol dia menjadi selalu menggunakan social movement, civil society dibandingkan dengan proses politik di parlemen. Itu ya. Jadi nanti kalau memang fungsi kontrol di legislatif nggak ada, nanti digantikan sosial movement tadi dan society. Perkembangannya nanti ke depan kan digital Pak Ari. Betul, iya. Artinya cukup dulu kita selalu demo turun ke jalan, sekarang cukup dengan nge-tweet gitu kan, bikin gerakan ajakan untuk mengontrol pemerintah. Dan saya kira dengan era ke depan itu ini justru lebih efektif gitu Pak Ari. Jangan-jangan nanti DPR kalau memang nggak berfungsi ya digantikan oleh itu gitu. Makanya iya. Jadi itu yang perkembangan perubahan dan pola kekuasaan itu tidak gampang. Misalnya Prabowo kan mau meniru Jokowi, semuanya dirangkul. Tetapi kan karakter kepemimpinan Jokowi dan Prabowo beda. Lalu komposisi penguasaan sosioekonomi antara Jokowi dan Prabowo juga beda. Jokowi pada periode kedua dia menguasai aset ekonomi sehingga banyak yang mengatakan orang yang masuk ke dia
di pemerintahan, di koalisi itu di samping kasih jabatan juga ada kompensasi ekonomi yang besar. Tetapi persoalannya Prabowo ketika melaksanakan programnya, awal program itu kan tidak gampang. Program itu diberikan kompensasi terhadap mereka yang masuk koalisi dengan apa itu semacam ini, misalnya gini ya, kan ada isu besar Prabowo ditawari menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, masuk dengan kompensasi apa itu tidak mempersoalkan IKN ya. Lalu di sana dikasih macam-macam. Bahkan kalau 2019 sampai 2024 Prabowo itu kan memegang program ketahanan pangan dan itu dananya terbesar di semua departemen. Triliunan itu. Meskipun itu mengalami persoalan sampai hari ini dipertanyakan, banyak yang mengatakan nggak berhasil, tapi Prabowo dikasih dana program besar sekali itu. Oh, dia Menteri Pertahanan tetapi dikasih program ketahanan pangan. Ya, bukan programnya sama sekali kan. Jadi apa itu berbeda sekali anunya. Makanya itu yang harus dikaji betul oleh Gerindra, oleh tim-timnya Prabowo, dan kalau dia hanya meniru sewenang-wenang modelnya Jokowi ini, karena nggak selalu berubah, beda ya, nggak selalu sama ya, nggak selalu sama. Kira-kira begitu ya Pak Ali. Ya, harapan kita walaupun di awal mencoba untuk mengadopsi semua program dan langkah Pak Jokowi, saya kira banyak yang masih berharap ketika nanti dilantik dan itu akan sedikit gaya style Prabowo itu muncul, gayanya sendiri. Ya, dia pasti punya gaya sendiri. Dia mempunyai gayanya sendiri, termasuk langkah-langkahnya dalam berpolitik. Ya, cuma problemnya adalah dia harus hati-hati. Dia melakukan politik dagang sapi, promiscuous power sharing itu, kalau dia semena-mena sama dengan modelnya Jokowi, belum tentu apa yang dikerjakan oleh Jokowi berhasil, lalu berhasil pada Prabowo. Itu yang harus dia sama-sama politik dagang sapinya ya. Itu kira-kira gitu. Ya, selamat sore pemirsa. Terima kasih Pak Ali. Atas sama-sama Pak Ari, atas apa itu ini apa namanya pikiran-pikirannya ngobrol politik. Senang sekali ya, apa itu sore ini kita bisa ngomong tentang pemerintahan, inti pemerintahan secara santai dengan apa itu Bapak Kabak Sumber Daya Manusia ya, dan dosen FISIP UNER. Makasih Pak Ali. Sama-sama Pak Ari.